ayamnya sudah saya swir-swir seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk bumbunya ada 4 butir kemiri yang sudah saya sangrai, kemudian setengah sendok teh merica bubuk, kemudian 6 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, kemudian 2 batang serai, 6 buah ataupun 6 lembar daun jeruk, kemudian 1 ruas jahe, kemudian ada santan instan. Saya menggunakan santan instan 65 ml. Kemudian nanti ada kaldu rebusan dari ayam tadi 260 ml. Kemudian ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian nanti ada minyak goreng ya teman-teman. Nah, kemudian bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu. Nah, ini wajannya sudah saya kasih minyak 2 sendok makan. Kemudian saya nyalakan, dan ini bumbunya sudah saya haluskan ya teman-teman. Sudah panas, kemudian akan saya masukkan. Kita tumis sampai harum. Kemudian kita masukkan ada serai, kemudian ada penyedap, ada gula, dan ada garam. Kemudian daun jeruknya kita swir menjadi dua seperti ini. Kita lepaskan dari batangnya teman-teman supaya aromanya lebih kuat. Kemudian kita masukkan kaldunya, kita gejaki ya teman-teman. Saya bumbu yang ada di wadah menghaluskan tadi ataupun di blendernya. Kemudian kita masukkan santan karanya ataupun santan instannya. Kemudian kita masukkan ayam swirnya dan kita masak sampai mengering ya teman-teman, ataupun menyusut airnya.
Ini sudah kering ya teman-teman, kemudian akan saya sisihkan terlebih dahulu, kemudian saya akan bikin kulitnya. Kita matikan apinya, kita sisihkan terlebih dahulu. Mau bikin kulitnya ya teman-teman. Ini telur ada 2 butir, kita kocok lepas terlebih dahulu, masukkan. Ada garam 1 sendok makan, kemudian ada kaldu setengah sendok makan, kemudian ada tepung tapioka 2 sendok makan munjung seperti ini, kemudian ada tepung terigu 500 gram, campur sampai tercampur rata. Kemudian untuk memastikan kita saring supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Teman, sudah saya saring seperti ini, jadi encer seperti ini ya teman-teman. Ini yang saya inginkan. Kemudian akan saya cetak. Yang kelupaan teman-teman, satu bahan yaitu minyak goreng 4 sendok makan. Hampir lupa ini tadi teman-teman. 4 sendok makan, kemudian kita campur lagi. Nah, teflonnya panas. Ini anti lengket ya teman-teman. Teflonnya kalau tidak lengket, tidak anti lengket, kita olesi dengan minyak sedikit, kemudian kita lap dengan tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tempelkan ke situ, kita lanjutkan sampai selesai. Nah, ini kulitnya sudah selesai ya teman-teman, siap untuk diisi. Dan ini juga isiannya sudah siap, sudah dingin. Akan tetapi kulitnya kita tunggu dulu sampai agak dingin ya teman-teman, karena masih panas. Ini sudah dingin ya teman-teman, kemudian akan saya ambil satu. Kalau ada yang agak robek seperti ini, kita taruh di bawahnya. Kemudian kita ambil sedikit ayamnya, karena sosis Solo itu kan kecil-kecil ya teman-teman cenderungnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lipat seperti ini. Nah, saya menggunakan alat seperti ini ya teman-teman, supaya besarnya ataupun panjangnya sama. Nah, ini saya kira-kira 8 cm ya teman-teman. Nah, seperti ini. Supaya nanti besarnya sama. Nah, 8 cm seperti ini. Kemudian kita gulung kecil aja, karena sekali lagi sosis Solo itu cenderungnya kecil ya teman-teman. Nah, seperti ini akan saya lakukan sampai habis terlebih dahulu. Ini sudah selesai teman-teman.
dengan satu resep yang saya buat menghasilkan 26 buah risol ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sebagian akan saya frozen dan sebagian saya akan goreng teman-teman untuk berbuka puasa. Untuk risol Solo itu dengan dibalur menggunakan telur ya teman-teman. Dan ini telurnya sudah saya kocok lepas. Jadi risol itu ada berbagai macam ya teman-teman. Ada risol Solo, risol Semarang, kemudian risol mana itu ya, Bogor itu juga ada. Nah ini kalau risol Solo itu dengan menggunakan ataupun menggunakan baluran telur yang dikocok ya teman-teman. Kemudian ini sudah saya panaskan minyak gorengnya, kemudian akan saya ambil satu, kemudian kita balur-balur seperti ini. Dan risol Solo itu cenderung kecil ya teman-teman. Ini saya bikin agak besar, jadi kalau misalkan kecil-kecil seperti yang di Solo aslinya itu mungkin lebih dari 30 buah ya teman-teman. Saya ini menggunakan telur untuk baluran karena namanya risol Solo, ataupun maaf, sosis Solo maksudnya teman-teman. Mohon maaf teman-teman, saya dari awal mungkin menyebut risol, kan tetapi namanya sosis Solo ya teman-teman. Kemudian akan saya goreng. Oh iya, ini minyaknya bekas saya menggoreng kacang telur kemarin ya teman-teman, jadi agak berbusa, ditambah nanti juga karena menggunakan telur tidak akan tambah berbusa lagi, jadi nggak apa-apa. Minyak kecil saja ya teman-teman. Setelah coklat keemasan, kemudian akan saya angkat. Ini sudah kuning keemasan, kemudian saya tiriskan teman-teman. Sebentar lagi nih. Oh, cantik sekali teman-teman. Dan ini bisa dijadikan untuk ide usaha rumahan ataupun takjil di saat buka puasa ya teman-teman. Wow, mantap sekali. Saya akan lanjutkan terlebih dahulu, tapi tidak saya goreng semuanya ya teman-teman, secukupnya saja, mohon maaf, secukupnya saja untuk berbuka puasa.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sosis solonya sudah selesai teman-teman, ataupun sudah masak. Ini sudah saya goreng. Wow, cantik sekali. Pokoknya bisa dijadikan untuk ide usaha rumahan ya teman-teman. Wow, dengan disantap dengan ataupun dimakan dengan cabai rawit hijau semakin mantap teman-teman. Nah, kemudian ini contoh untuk di frozen ya teman-teman. Nah, di bawah ini saya taruhin sosisnya, kemudian saya kasih jarak satu dengan yang lainnya, kemudian di atasnya saya kasih plastik. Nah, kemudian saya kasih sosis lagi ya teman-teman. Nah, nanti apabila sudah beku, boleh plastiknya itu kita lepas ataupun tidak ya teman-teman, ataupun bisa dilepas semuanya juga nggak akan berdempetan teman-teman. Tapi kalau dari awal kita dekat-dekatkan itu akan saling menempel, jadi nanti di saat mau menggoreng itu susah teman-teman diambilnya. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman, apabila mau di frozen. Nah, terima kasih buat teman-teman bunda-bunda semuanya yang sudah selalu setia menemani saya masak di dapur saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman bunda-bunda di luar sana. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, kemudian selalu dinyalakan tanda notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Nah, ini contoh untuk ide jualan ya teman-teman. Wow, dikemas seperti ini dengan dikasih label, ucapan terima kasih ataupun thank you. Oh, semakin cantik teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Nah, selamat mencoba untuk usaha di rumah teman-teman.